Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Santoso dari Universitas Pelita Bangsa. Untuk semester 4 saya akan menjelaskan sedikit pengenalan tentang sistem informasi manajemen. Pengertian sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang mengintegrasikan teknologi informasi dengan aktivitas bisnis dan manajemen untuk membantu dalam pengambilan keputusan dan manajemen efektif dari organisasi atau perusahaan. Sistem informasi manajemen mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan data secara terstruktur untuk membantu manajemen dalam memahami kondisi bisnis dan lingkungan eksternal yang mempengaruhi organisasi. Maksud dari penyajian data secara terstruktur adalah mengacu pada cara data disajikan dengan cara terorganisir dan mudah dipahami oleh pengguna. Cara sistem informasi mengetahui tingkat kepuasan pelanggan. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh SIM atau sistem informasi manajemen untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah survei pelanggan, yang kedua analisis data transaksi, yang ketiga pengumpulan umpan balik, yang keempat analisis data pengaduan. Perkembangan SIM hingga sekarang. Sistem informasi manajemen terus mengalami perubahan dan evolusi sejak diperkenalkan pertama kali pada tahun 1960-an. Beberapa perkembangan penting dalam sistem informasi manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyedia solusi perangkat lunak terpadu. Yang kedua, peningkatan keamanan. Yang ketiga, mobile computing. Yang keempat, cloud computing. Yang kelima, artificial intelligence dan machine learning. Yang keenam adalah Internet of Things. Pada tahun 1960-an perusahaan yang sudah menerapkan sistem informasi manajemen masih sangat terbatas dan belum banyak perusahaan yang menerapkan, namun beberapa perusahaan besar yang menjadi pelopor dalam penggunaan sistem informasi manajemen pada saat itu antara lain perusahaan IBM, yang kedua American Airlines, yang ketiga Procter & Gamble, yang keempat General Electric, yang kelima Bank of America. Sejarah SIM masuk Indonesia. Penggunaan SIM di Indonesia dimulai pada tahun 1980-an ketika perusahaan-perusahaan asing memperkenalkan teknologi komputer dan sistem manajemen modern ke Indonesia. Pada saat itu, perusahaan-perusahaan multinasional seperti IBM dan Hewlett Packard dan Digital Equipment Corporation memperkenalkan sistem komputerisasi untuk membantu dalam pengolahan data dan manajemen bisnis di Indonesia. Pencetus gagasan sistem informasi manajemen. Gagasan tentang sistem informasi manajemen muncul pada tahun 1960-an ketika teknologi komputer mulai berkembang pesat dan digunakan dalam berbagai aplikasi bisnis. Beberapa ahli seperti Peter Drucker dan James Maxwell dan William King menjadi pencetus gagasan SIM pada masa itu. Perkembangan sistem informasi manajemen. Perkembangan SIM telah mengalami banyak perubahan dan kemajuan dalam beberapa dekade terakhir. Berikut adalah beberapa perkembangan utama dalam SIM. Yang pertama, komputerisasi pada tahun 60-an, sistem database pada tahun 70-an, enterprise resource planning pada tahun 90-an, cloud computing pada tahun 2000-an, dan big data analytics pada tahun 2010-an. Apa itu enterprise resource planning? Adalah suatu sistem informasi yang terintegrasi untuk mengelola seluruh proses bisnis di suatu perusahaan.
Cloud computing adalah suatu teknologi memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengakses, dan mengelola data aplikasi melalui internet. Contoh layanan on-demand self-service. Layanan yang pertama adalah layanan CloudStrike seperti Dropbox, Google Drive, atau Amazon. Yang kedua, layanan cloud computing seperti Amazon Web Service, Microsoft Azure, dan Google Cloud Platform. Yang ketiga, layanan video streaming seperti Netflix, Hulu, atau Disney Plus. Yang keempat, layanan ride-hailing seperti Uber, Grab, dan Gojek. Yang kelima, layanan pengiriman makanan seperti Uber Eats, GrabFood, atau GoFood. Apa yang dimaksud dengan Big Data? Big Data adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan volume, kecepatan, dan keberagaman data yang sangat besar dan kompleks yang dihasilkan oleh berbagai sumber, termasuk mesin, sensor, perangkat mobil, media sosial, dan aplikasi bisnis. Siapa yang mengumpulkan Big Data? Beberapa contoh pihak yang dapat mengumpulkan Big Data antara lain perusahaan seperti Google, Facebook, dan Amazon. Perusahaan industri yang mengumpulkan data dari mesin sensor. Institusi keuangan seperti bank dan perusahaan asuransi. Pemerintah dan penyedia layanan kesehatan. Apakah Big Data sifatnya rahasia? Tidak semua data yang dikumpulkan dalam Big Data sifatnya rahasia. Ada beberapa jenis data yang bersifat terbuka atau publik dapat mengakses oleh siapa saja, misalnya data publik yang dihasilkan lembaga pemerintahan seperti sensus penduduk, data keuangan negara, atau kesehatan. Bagaimana bila Big Data itu bocor? Bila Big Data itu bocor atau diretas, hal ini dapat menyebabkan kerugian besar bagi orang yang memiliki data tersebut. Persyaratan minimum untuk menerapkan sistem informasi manajemen pada suatu organisasi. Beberapa persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh suatu organisasi untuk menerapkan sistem informasi manajemen antara lain. Yang pertama, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi. Yang kedua, sumber daya manusia yang memadai. Yang ketiga, tujuan dan strategi yang jelas. 4. Ketersediaan data yang memadai. 5. Kepemimpinan yang kuat. 6. Anggaran yang cukup. 7. Kepatuhan dan regulasi. Apabila persyaratan minimum sistem informasi manajemen tidak diterapkan, apakah akan tetap berjalan? Jika persyaratan minimum untuk menerapkan sistem informasi manajemen tidak terpenuhi, maka sistem tersebut masih bisa berjalan, tetapi mungkin tidak akan berjalan secara efektif dan efisien. Manfaat penerapan sistem informasi manajemen. Penerapan sistem informasi manajemen dapat memberikan banyak manfaat bagi organisasi, antara lain: yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan kualitas data dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi. Yang keempat, meningkatkan responsivitas terhadap pasar. Yang kelima, meningkatkan keamanan dan kontrol. Yang keenam, meningkatkan keterlibatan pelanggan. Cara seperti apa yang diterapkan pada sistem informasi manajemen dalam memantau tren pasar dan permintaan? Untuk memantau tren pasar dan permintaan, sistem informasi manajemen dapat menggunakan beberapa teknik dan metode antara lain. Yang pertama, analisis data. Yang kedua, sosial media monitoring. Yang ketiga, benchmarking. Yang keempat, analisis resiko. Data apa yang digunakan dalam sistem informasi manajemen untuk menganalisis resiko? Sistem informasi manajemen dapat menggunakan berbagai jenis data untuk menganalisis resiko. Beberapa contoh data yang dapat digunakan termasuk: yang pertama, data pasar. Yang kedua, data pelanggan. Yang ketiga, data operasional. Dan keempat, data keuangan. Isu etis dan sosial dalam sistem informasi manajemen.
Sistem informasi manajemen dapat menimbulkan isu-isu etis dan sosial yang perlu diperhatikan oleh organisasi yang mengimplementasikan teknologi tersebut. Beberapa isu etis dan sosial yang terkait dengan SIM antara lain: yang pertama, privasi dan keamanan data; yang kedua, diskriminasi; yang ketiga, pengawasan dan kontrol; yang keempat, ketergantungan pada teknologi. Siapakah orang yang berwenang mengakses data pada sistem informasi manajemen dalam suatu organisasi atau perusahaan? Hanya orang-orang yang mempunyai wewenang dan kepentingan bisnis yang berhubungan dengan penggunaan pada data sistem informasi manajemen. Yang diizinkan untuk mengakses dan memproses data tersebut adalah: yang pertama, manajemen atau eksekutif; yang kedua, analisis bisnis; yang ketiga, karyawan. Maksud dari ketergantungan pada teknologi informasi manajemen adalah ketergantungan pada teknologi sistem informasi manajemen merujuk pada kebutuhan organisasi atau perusahaan terhadap teknologi informasi yang berkaitan dengan SIM untuk melakukan kegiatan operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan. Langkah apa saja yang diambil perusahaan untuk meminimalisir risiko dalam penggunaan teknologi sistem informasi? Yang pertama, memastikan keamanan sistem informasi; yang kedua, mengelola akses dan izin; yang ketiga, memperkuat keamanan password; yang keempat, melakukan backup dan pemulihan data; yang kelima, melatih karyawan; yang keenam, mengimplementasikan kebijakan keamanan; yang ketujuh, mengikuti standar keamanan. Bentuk investasi perusahaan dalam teknologi manajemen sistem informasi manajemen. Perusahaan dapat melakukan beberapa bentuk investasi dalam teknologi sistem manajemen, di antaranya: yang pertama, pengembangan sistem informasi; yang kedua, perangkat keras dan perangkat lunak; yang ketiga, pelatihan karyawan; yang keempat, keamanan sistem informasi; yang kelima, integrasi sistem. Perkembangan teknologi paling mutakhir dalam sistem informasi manajemen. Salah satu teknologi yang paling mutakhir dalam sistem informasi manajemen adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau disingkat AI. AI dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis dengan mengotomatisasi proses bisnis, memprediksi tren pasar dan perilaku pelanggan, dan memberikan rekomendasi bisnis berdasarkan analisis data yang kompleks. Selain itu, teknologi lain yang berkembang dalam sistem informasi manajemen adalah teknologi blockchain. Teknologi ini dapat digunakan untuk memastikan keamanan, transparansi, dan transaksi bisnis pengolahan data, serta dapat meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem pembayaran. Apa yang dimaksud kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan adalah kemampuan mesin untuk melakukan tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia, seperti masalah, belajar, berpikir kreatif, pengambilan keputusan, dan pemrosesan bahasa alami. Teknologi blockchain adalah teknologi yang mendasari mata uang digital seperti Bitcoin. Contoh teknologi blockchain adalah Bitcoin, Ethereum, Hyperledger, Ripple, dan Chain. Keuntungan dan kerugian penggunaan teknologi blockchain. Keuntungannya adalah keamanan yang tinggi; yang kedua, desentralisasi; ketiga, efisiensi biaya; yang keempat, kecepatan. Kerugiannya adalah pada skala; yang kedua, kesalahan manusia; yang ketiga, legalitas; yang keempat, konsumsi energi. Negara yang sudah melegalkan mata uang digital seperti Bitcoin adalah: yang pertama, Amerika; kedua, Kanada; ketiga, Jepang; keempat, Australia; kelima, Selandia Baru; keenam, Korea Selatan, dan ada beberapa negara lainnya. Penjelasan tentang e-commerce, bisnis, e-business, e-government tentang sistem informasi manajemen.
e-business, dan e-government adalah istilah yang terkait erat dengan sistem informasi manajemen. Berikut adalah penjelasan secara singkat. E-commerce atau electronic commerce adalah proses pembelian dan penjualan produk atau jasa melalui internet. E-business adalah penggunaan teknologi informasi untuk melakukan berbagai proses bisnis dalam sebuah organisasi. E-government adalah penggunaan teknologi informasi dan sistem informasi manajemen dalam pemerintahan. Seberapa besar kegunaan SIM manajemen dalam e-commerce, e-business, dalam e-government? Yang pertama, e-commerce adalah sistem bisnis yang menggunakan teknologi internet yang melakukan transaksi antara penjual dan pembeli. Yang kedua, e-business adalah penggunaan teknologi informasi untuk memperbaiki proses bisnis internal dan eksternal suatu perusahaan. Yang ketiga, e-government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik. Jika belum ada sistem informasi manajemen, apakah sistem e-commerce bisa beroperasi? Sistem e-commerce dapat beroperasi tanpa adanya sistem informasi manajemen, namun dapat menimbulkan banyak masalah terutama dalam hal manajemen informasi dan pengambilan keputusan. Tanpa sistem informasi manajemen yang baik, pengolahan data, analisis pasar, manajemen stok, pengolahan keuangan, dan operasi bisnis lainnya dapat menjadi lebih sulit dan tidak efisien. Oke, itu saja. Terima kasih.